Nama saya Dinda Dumelinda Huta Barat. Nama saya Aisyah Putra Angelina R. Nama saya Amri Febriela. Nama saya Anista Febriani. Nama saya Amalia Alma Sabrina Syarif Nagar. Nama saya Alia Firza Fitria. Di sini saya akan menerangkan mengenai lambang atau nama unsur dari logam alkali. Jadi logam alkali merupakan logam golongan 1A dengan anggota-anggota unsur yang pertama ada Li litium dengan nomor atom 3, Na natrium dengan nomor atom 11, K kalium dengan nomor atom 19, Rb rubidium dengan nomor atom 37, Cs cesium dengan nomor atom 55, Fl francium dengan nomor atom 87. Nah, jadi alkali berasal dari bahasa Arab yang artinya abu. Air abu bersifat basah, jadi kebanyakan logam-logam di golongan 1A ini memang membentuk basa kuat yang larut dalam air. Sifat fisik logam alkali atau juga disebut dengan logam golongan 1A. Secara fisik, semua logam alkali berwarna putih mengkilap keperakan, kecuali cesium yang berwarna kuning keemasan. Ya, bisa dibilang kalau logam alkali ini tuh kayak bule yang warna kulitnya putih gitu. Terus kalau misalnya cesium itu orang Indonesia yang kulitnya sawo matang ya gitulah. Terus secara umum logam alkali punya titik leleh dan titik didih yang relatif rendah. Li ke Cs, titik didih dan titik lelehnya semakin kecil. Umumnya logam-logam alkali juga mempunyai massa jenis yang rendah. Logam Li, Na, K mempunyai massa jenis kurang dari 1 gram per mililiter. Akibatnya, logam alkali akan mengapung di atas permukaan air. Kalau ditaruh di air maksudnya. Kalau kita nemuin logam alkali di alam, kita tuh bisa ngirisnya dengan pisau. Soalnya tekstur logam ini cenderung lunak, mirip kayak penghapus karet yang kayak gini. Kayak gini nih. Nah, lanjut, setelah kita ngomongin warna dan tekstur, kita bahas bentuk sebesar dan sepadat apa logam alkali. Ya, tentu karena unsur-unsurnya berbeda, jari-jari dan kerapatannya pun pasti bervariasi. Meski begitu, kalau dilihat dari tabel periodik, jari-jari dan kerapatannya akan semakin besar dari atas ke bawah. Contoh nih, jari-jari natrium lebih besar daripada kalium. Itu contohnya. Selain ketiga hal tadi, ada ciri lain yang khas dari logam alkali. Kalau kita coba bakar logam itu, api yang dihasilkan pasti akan beda-beda. Kalau litium dibakar, dia menghasilkan warna merah, natrium bakal menghasilkan warna kuning, kalium menghasilkan warna ungu, rubidium menghasilkan warna merah, cesium akan menghasilkan warna biru. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi dari logam alkali. Nah, yang pertama itu ada reaksi logam dengan air, dengan persamaan sebagai berikut. 2L solid ditambah 2H2O liquid menghasilkan 2LOH aqueous ditambah H2 gas, dengan persamaan kata-kata logam ditambah air menghasilkan hidroksida ditambah gas hidrogen. Nah, hidroksida di sini diberi nama sesuai dengan nama gasnya. Misalnya NaCl. Nah, diberi nama natrium hidroksida. Nah, reaksi logam dengan air ini disebut juga dengan reaksi hidrolisis. Nah, berikutnya itu yang kedua ada logam dengan gas hidrogen. Dengan persamaan 2L solid ditambah 2H2 gas menghasilkan 2LH solid. Dengan persamaan kata-kata logam ditambah gas hidrogen menghasilkan hidrida. Nah, hidrida di sini sama seperti hidroksida yang tadi, diberi nama sesuai dengan logamnya. Yang ketiga itu ada logam dengan gas nitrogen. Dengan persamaan 6L solid ditambah N2 gas menghasilkan 2L3N solid. Dengan persamaan kata-kata, logam ditambah nitrogen menghasilkan nitrida. Nah, berikutnya itu ada reaksi logam dengan oksigen. Nah, reaksi logam dengan oksigen ini tuh tergantung jumlah oksigennya. Jika oksigennya terbatas, maka reaksinya 4L solid ditambah O2 gas menghasilkan 2L2O solid. Nah, di sini tuh oksigennya memiliki bilangan oksidasi 2-, sehingga diberi nama oksida. Yang berikutnya itu jika oksigennya berlebih, maka persamaannya 2L solid ditambah O2 gas menghasilkan L2O2 solid. Dengan persamaan kata-kata, logam ditambah oksigen menghasilkan
perioksida. Nah, di sini ada juga jika oksigennya berlebih juga, maka reaksinya L solid ditambah O2 gas menghasilkan LO2 solid. Nah, dengan persamaan kata-kata, logam ditambah oksigen menghasilkan superoksida. Yang berikutnya itu ada reaksi logam dengan belerang. Dengan persamaan, 2L solid ditambah S gas menghasilkan L2S solid. Dengan persamaan kata-kata, logam ditambah gas belerang menghasilkan sulfida. Nah, yang berikutnya itu adalah reaksi logam dengan fosforus. Dengan persamaan reaksi, 12L solid ditambah P4 gas menghasilkan 4L3P solid. Dengan persamaan kata-kata, logam ditambah gas fosfor menghasilkan fosfida. Nah, di sini tuh unsur yang bereaksi itu P4 karena gas fosforus itu dalam keadaan stabil tuh dalam bentuk P4. Berikutnya itu adalah reaksi logam dengan gas halogen. Dengan persamaan reaksi, 2L solid ditambah X2 gas menghasilkan 2LX solid. Dengan persamaan kata-kata, logam ditambah gas halogen menghasilkan halida. Nah, di sini tuh gas halogennya itu atau X-nya itu merupakan fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Berikutnya itu reaksi logam dengan asam. Dengan persamaan reaksi, 2L solid ditambah 2H positif aqueous menghasilkan 2L positif aqueous ditambah H2 gas. Dengan persamaan kata-kata, logam ditambah asam menghasilkan ion logam ditambah gas hidrogen. Dan yang terakhir itu reaksi logam dengan amonia cair. Dengan persamaan reaksi, 2L solid ditambah 2NH3 gas menghasilkan 2LNH2 aqueous ditambah H2 gas. Dengan persamaan kata-kata, logam ditambah gas amonia menghasilkan amida ditambah gas hidrogen. Nah, di sini tuh amonianya tuh bisa berbentuk cair maupun gas. Akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada subkulit atom dalam orbital atom atau molekulnya. Harus diingat ya bahwa masing-masing orbital memiliki batas elektron yang dapat mengisinya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, orbital S mampu diisi 2 elektron. Yang kedua, orbital P mampu diisi 6 elektron. Yang ketiga, orbital D mampu diisi 10 elektron. Yang keempat, orbital F mampu diisi 14 elektron. Aturan penulisan konfigurasi elektron. Yang pertama ada asas Aufbau, yang kedua ada aturan Hund, dan yang ketiga ada larangan Pauli. Terima kasih. Ini saya ingin menjelaskan tentang kelimpahan unsur-unsur logam alkali di alam. Dalam SWU, unsur logam dikali dan terletak pada golongan 1A meliputi L lithium, Na natrium, K kalium, Rb rubidium, Cs cesium, Ff fransium. Semua logam tersebut memiliki kecenderungan melepas elektron. Jelaskan sifat kimia. Logam alkalin bersifat sangat reaktif sebagaimana terlihat dari energi ionisasinya yang relatif rendah. Kereaktifan logam alkalin meningkatkan dari Li ke Fr, begitu juga dengan sifat reduktor yang semakin kuat. Nah, jadi kegunaan dari logam-logam alkali ini banyak ya di kehidupan sehari-hari kita, bisa berguna. Jadi yang pertama ada lithium. Lithium ini dia berguna untuk pengisian baterai ion. Terus yang kedua ada natrium atau Na. Pertama ada NaOH, dia digunakan untuk pembuatan sabun, deterjen, sama kertas. Terus ada aluminium, di industri aluminium dia berguna untuk mengubah bauksit menjadi alumina. Yang kedua ada NaCl. NaCl ini ada di dalam dapur, digunakan sebagai pengawet makanan, terus dia juga digunakan sebagai pencair salju di jalan raya. Yang ketiga ada NaHCO3, itu soda kue. Na2CO3 untuk pengolahan air, pembuatan sabun, terus deterjen, obat, kertas, dan kaca. Terus ada unsur kalium atau K. Yang pertama di KMNO4, dia digunakan untuk disinfektan.
Terus KCl dan K2SO4 untuk campuran pupuk. Terus yang ketiga ada K2CO3 untuk industri kaca. Terus yang keempat ada KNO3. Dia merupakan bahan esensial untuk bahan peledak, petasan, dan kembang api.